Kalau buku yang barusan itu ada pada saya. Kalau ada yang mau ambil di kantor, di copy, tampilkan itu buku itu. Kalau yang komunikasi pribadi, pribadi ini bukunya nih. Oh ya. Halo Liliweri, Pak. Ya, Prof. Nanti di Kalau mau, nggak usah cari-cari, ambil di kantor saya di copy, bisa di IKIP Siliwangi. Bagi-bagi tuh tugasnya. Ya, Prof. Pak Iwan. Ya. Nomor Pak Iwan, panjang belum tahu nomor Pak Iwan, berkontaknya kirim WA aja. Nomor kontak Pak Iwan. Pak Iwan aja. Kalau yang psikologi itu, boga tapi leungit buku nanti. Tapi minimal ini aja lah yang dicari. Teman-teman ada yang aktif. Ini cari ini. Apa ini tampilkan. Tampilkan itu buku ini, bagi-bagi bukunya itu ya, bagi-bagi ini, bagus buku ini. Amat tapi bagus, kita mah ke S1 gitu kan. Ya hari ini kita bicara apa ya? Besok kan akan ujian tengah semester ya? Minggu depan. Ya, Prof. Minggu depan semester ya. Ujiannya itu modelnya akan lisan tertulis. Unik ya, lisan tapi tertulis. Artinya diketik gitu ya, diketik. Jadi mengapa demikian? Karena pengalaman ya, pengalaman itu namun dibawa kaimat itu para rubuh. Pada waktu misalnya berapa gitu ya, dalam sehari itu para rubuh kerjaan teh banyak silih sharing gitu, sharing gitu kan. Kalau gini mah otak ente keluar soalnya pada waktu gini. Tulis soal nomor 1 bla 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 bla. Oke, ada komen, ngerti nggak soal itu? Siap, deal. Oke, kerjakan 10 menit gitu. Kerjakan 15 menit, diketik. Langsung. Oke, berdua. Terus sampai berempat, selesai. Kirim langsung ke WA saya. Atau ke email saya. Selesai. Tidak ada yang alasan lagi. Nuting kirim berarti ikut. Terlambat berarti mau dihitung. Itu aja. Ini dirinya. Dan nanti kelanjutannya apa maksudnya itu berikutnya dibahas. Karena merasakan kok jawabannya tekena, jadinya merasakan ya lamun nilai goreng teh, nah ini kata kuncinya ini, gitu kan? Kata nah, sekarang latihan aja, latihan. Coba latihan. Saya latihan. Pilih soal PS, latihannya latihan. Tulis soalnya latihannya. Nah, siap belum? Ya. Coba ya, tulis soalnya. Komunikasi menyandang fungsi 4 butir. Ya. Nah, tugas Anda menjelaskan fungsi tersebut dan implikasinya di lapangan. Gitu. So. Menjelaskan 4 fungsi tersebut dan bagaimana implikasinya di lapangan. Misalnya 5 menit. Tuh. Coba. Nah, pikir dulu siapa yang harus menjawab. Berani menjawab. Pas ditulis dia ngomongnya langsung. Ya. Fungsi dari komunikasi sosial itu A, B, C, dan D. Jelaskan bagaimana implikasi dalam lapangan.
fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan, dan fungsi meyakinkan. Oke. Oh. Apa itu maksudnya dan bagaimana implikasinya? Yang pertama yang fungsi informasi ini maksudnya adalah memberitahu, tidak hanya harus menarik tetapi memberikan sesuatu pengertian atau pengetahuan yang baru kepada si komunikan seperti itu. Terus Nah, komunikasi implikasinya ini gimana? juga Implikasinya. menimbulkan Implikasinya gimana? Satu-satu implikasinya bagaimana? Implikasi jadi fungsi informasi gimana? Jadi kalau mau menyampaikan informasi itu memberikan hal yang menarik, yang kebaruan, terus itu dibutuhkan oleh si pendengar seperti itu, Prof. Contohnya memberikan misalnya ilmu tentang belajar tentang satu hal. Nah itu kita harus memberikan kebaruan-kebaruan informasi itu sesuai dengan kondisi yang sekarang. Lalu kalau fungsi edukasi itu mengandung pesan aspek pendidikan sehingga berkaitan dengan sikap mental dan perilaku. Nah, ini biasanya memerlukan jangka waktu yang relatif lama karena pendidikan itu kan berjenjang kurikulum seperti itu kan. Jadi yang disampaikan sesuai dengan keilmuannya seperti itu. Lalu fungsi hiburan itu dimaksudkan untuk memberikan relaksasi gitu. Contoh kalau Prof itu kan suka memberinya lewat lagu yang cuci tangan seperti itu. Jadi kita tidak hanya terfokus terhadap satu materi juga, tapi ada hiburannya juga. Jadi tidak membosankan. Lalu meyakinkan. Nah, si komunikasi ini harus menanamkan keyakinan bagi seseorang yang harap atau berharap kalau kita nih kuliah berharap ilmunya tuh wah luar biasa dan itu bisa diyakinkan dengan kondisi real seperti itu. Contohnya mungkin apa yang disampaikan faktanya jelas seperti itu, Prof. Jadi 4 fungsinya itu yang bisa saya kemukakan. Oke, itu baru sampai analisis ya, belum implikasinya, actionnya gimana? Coba. Bagus itu bagus, tapi belum tamat tuh jawaban teh. Belum tamat Ya, jawaban teh. Coba Pak Lukman bisa menyempurnakan? Siapa aja yang mau ngomong? Sofian, Imam, oh, menurut Anda gimana? Pak Iman gimana? Pak Imam ngomong. Oh ya, Prof, masih bingung kalau yang implikasinya, Prof. Oh. Boleh. Ya, boleh sok. Tadi ada 4 fungsi ya, fungsi edukasi, informasi, hiburan, dan meyakinkan. Dari fungsi edukasi itu sendiri dilakukan prosesnya dalam waktu yang lama karena memerlukan proses edukasi, misalkan kita memberikan informasi kepada siapapun itu bahwasannya pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting sehingga indikasinya di masyarakat mau memberikan meluangkan waktu, mengorbankan uangnya untuk mencapai pendidikan sehingga ada perubahan dari sisi pengetahuan di masyarakat yang tadinya mungkin menganggap bahwasannya pendidikan itu adalah yang keberapa gitu dibandingkan dengan masalah ekonomi. Di situ mungkin masyarakat ada satu concern tersendiri terhadap pendidikan gitu. Mereka mau memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan. Terus yang informasi yaitu ketika kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai sesuatu hal gitu sehingga di masyarakat misalkan terhadap suatu isu implikasinya tidak ada pemahaman isu yang liar yang beragam terhadap satu masalah sehingga menimbulkan kesimpang siuran. Dengan adanya fungsi itu informasi diharapkan sama dari sumber yang kredibel yang dapat dipercaya. Terus yang berikutnya fungsi hiburan, komunikasi fungsi hiburan dapat memberikan nilai-nilai hiburan sehingga memberikan satu kesegaran
di dalam berbagai macam kejenuhan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat misalkan. Terus yang berikutnya fungsi meyakinkan, yaitu ketika ada satu kelompok atau orang lain yang kita diajak komunikasi, komunikasi ini berhasil berfungsi meyakinkan apabila yang tadinya ragu terhadap satu keputusan yang harus diambil, dengan adanya fungsi tersebut maka dia bisa diyakinkan dan bisa mengambil satu keputusan yang kuat terhadap apa yang kita sampaikan. Udah. Bagus, sok sih. Apalagi Ibu ini perak. Mana Bisa Perawati? menjawab. Sok gimana? Bisa menjawab. Prof. Ya, Untuk implikasi belum bisa menjawab, maaf masih. belum bisa menjawab. Jalan. Pak Asep, esainya, esai dan memang tidak mudah. Soalnya sederhana tapi tidak mudah. Jadi misalnya fungsi informasi. Nah, informasi itu sasarannya apa? Caranya. Kognitif. Pak? Kognitif. Kognisi seseorang. Kognisi orang artinya memberi tahu yang tadi itu jadi tahu, itu aja syarat, itu namanya informasi. Mereka ya halo masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Lah berkurang keramatullah dan sebagainya, itu informatif itu. Dengekeun ke orang. Jadi implikasi nate komunikar mendengarkan. Jadi kewajiban mereka mendengarkan berita itu, sehingga diketahuan dia, paham dia, gitu kan? Komunikator apa? Menyampaikan informasi itu secara apa? Gamblang, jelas, memperhitungkan kondisi si peserta. Coba pesertanya itu, Bu PKK beda jeung AMT mahasiswa. Gitu, memperhitungkan siapa profesionalnya gitu kan. Sederhana, ya rumit, masa anak mah tak usah dialog ditanyakan lagi, dengar ya. Jadi beda jeung kuliah di SD, SMP beda. Kuliah kita ini, sekolah kita ini beda. Kita harus namanya implisit, namanya implisit. Jadi informasi itu sifatnya umumnya eksplisit. Komunikasi sifatnya eksplisit. Apa eksplisit itu? Jelas, terang, jangan menerka-nerka orang. Jangan bikin orang menerka-nerka kalau eksplisit. Kalau implisit sengaja dibuat biar mereka berpikir. Maka jawabannya variatif. Nah gitu. Tapi ada kisi-kisi yang harus dipegang. Itu kuliah namanya. Jawabannya boleh apapun, tapi kisi yang saya lupa kisi-kisinya. Tuh, makanya esai tidak pernah tidak lulus. Kalau esai mah gitu. Kalau objektif tes ya pasti tidak lulus, kalau pinter bisa terlulus. Tok, UMPTN ya, banyak yang pinter tapi terlulus. Kenapa? Ya bisa ya pakai namanya gitu, pilihan ganda mah gitu. Kalau esai mah karena gak esai gitu kan, mesti ada nilai. Walaupun satu kalimat pendek ada nilainya gitu. Oh itulah ya. Informasi harus jelas, gamblang informasi itu, bikin orang mau mendengarkan dan memahami. Jadi pulang nanti tahu aku ini itu informasi. Nah, informasi. Jadi persiapan diri kita harus sistematis memberitahu orang, mungkin sadar pentingnya hal tersebut. Seperti ini, barusan saya buka tuh klarifikasi dari Pak Mas Menteri Pendidikan. Apa katanya? Saya berikan klarifikasi kepada masyarakat umumnya bahwa banyak kritisasi tentang PP 57 tahun 2001.
mengatakan bahwa Pancasila dan Dan bahasa bahasanya Indonesia. ditendang jauh-jauh keluar gitu kan. Nah, informasi itu salah mispersepsi mana gitu, mispersepsi. Bukan itu maksud kami. Tetap itu didukung tinggi beran, paling wajib Pancasila. Tapi tidak itu maksud PP ini, bukan itu tujuannya gitu. Dan panjang lebar. Mohon jadi klarifikasi jelas. Itu yang salah tadi, makanya tulisan belum tentu menjelaskan. Karena apa? Beda persepsi. Nah, itu penting gitu ya. Macam itu. Nah, jadi patut jelas, rinci, sederhana, bikin orang bikin menerka-nerka. Jadi kewajiban kita mempersiapkan secara sistematis bahan yang diinformasikan. Kewajiban Anda sebagai komunikan siap mendengarkan, siap memahami, tidak ada diskusi informasinya. Baca tulisan orang, baca pidato orang, gitu. Mendengarkan aja, pahami sendiri. Di luar sudah dengan teman-teman, gitu aja informasinya. Gitu. Surat kabar sifatnya informatif. Kan karena dialog juga anak surat kabar mah. Radio Tara, televisi Tara, informasi aja, dengekeun. Beuki dengekeun teu paehan dari sini kan gitu. Oh, gitu. Nah, implikasinya gitu. Dipersiapkan dia bagi langkah bagaimana itu informasi macam. Apalagi yang kedua, edukasi atau sosialisasi itu. Itu mengedukasi kan itu kan, apa mengedukasi? Memberikan apa? Pendidikan. Bukan sekedar pengetahuan, pasti pengetahuan dulu. Informasi dulu, bisa tanpa informasi. Tapi ditanya dengan dialog. Dengan dialog, tanya, jawab, dengan diskusi, apa-apa. Terus ada itu edukasi namanya. Bisa ngomong doang, harusnya dialog dengan yang bersangkutan gitu. Sehingga yang bersangkutan mendengarkan, tahu apa, dan memahami betul, bisa melaksanakan. Itu edukasi mah. Tapi waktunya panjang, lama edukasi begitu. Bisa ngetewewet, bahasa Sunda bilang. Berjangka panjang, maka minimal sekolah SD 5 tahun, TK kan 2 tahun, gitu kan? Itu edukasinya di sana. Maka persiapannya pakai apa? Kurikulum, program yang terminal, kurikulum jangka pendek, jangka panjang, gitu kan? Persiapan 1 hari, mingguan, bulanan, tribulanan, dan seterusnya. Edukasi ngaranna, informasi di sana. Jadi, penwas gimana? Sama kita harus melakukan semacam gitu, persiapan dirinya. GBPP-nya gimana? Tuh, kalau di sekolah. Yang ketiga mah bersifat hiburan. Artinya hiburan itu, tapi pendidikan mesti relaksasi, mesti enjoy gitu. Maka pandai menata bahan kuliah yang sifatnya enjoyment gitu. Jangan membuat orang capek, jangan membuat orang tersiksa gitu. Itu keterampilan seorang guru yang memikirkan fungsi yang ketiga. Bukan hiburan-hiburan seperti nyanyi itu, bukan memberikan relax aja. Nyaman belajar itu kan, nyaman pembicaraan itu yang tidak mudah. Maka muncul STEM. Dengan STEM, pendekatan STEM, scientific, teknologi, engineering, dan matematika gitu. Nah, yang ketiga itulah yang saya pegang, itu engineering. Bahasa Indonesia apa engineering itu? Rekayasa. Itu engineering nama bahasa Indonesia, rekayasa gitu. Kumaha ngajar matematika dengan rekayasa yang meyakinkan, mengesankan, menenjoy gitu. Tapi banyak orang takut dengan matematika ya. Gitu. Kumaha cara ngajar yang enjoy. Matematika bisa dipahami orang, enjoy. Itu mudah itu kan. Maka matematika berbasis budaya lokal, berbasis kesenian, matematika itu kan. Itu. Nah, itu kan namanya engineering. Orang-orang PLS, orang-orang PNS, pada menengineer situasi pembelajaran. Tempatnya rekayasa minimal, tidak seperti rapat desa, Pak. Jajar gitu kan. Sekolah kita kan di sekolah menjajakan harus pengembangan itu konvensional.
Ya. Ditata dia jering mah bentuknya letter U, Hmm. kapal kuda gitu kan, lingkaran itu engineering namanya. Itu bosan. Makanya yang bagus mah kelas teh ideal 8 meter. Kelas yang ideal mah gitu kan. Luas. Jadi ukuran besar. Hmm. Kan SD kita mah kecil ya, udah bisa gimana engineering gitu kan. Bacaan nama engineering. Hiburan. Tapi kalau kelas di STKP Siliwangi, kalau enggak pulang itu di ruang gedung C itu, gedung C, gedung B itu, gedung mana sih kan? Gedung A relatif juga ada. Atau gedung D kecil, bisa diatur itu engineering di sana. Nah ini tugasnya penampilan, demonstrasi, kemudian pakai game itu engineering. Sehingga orang itu tidak bosan, itu edukasi karena di dalamnya ada humor, apa engineering, ada hiburan. Jadi bukan hiburan seperti di panggung, bukan, hiburan dalam kelas, rileksitas. Makanya katakan ada merdeka belajar. Artinya belajar harus enjoy, nyaman, merdeka tekanan-tekanan, apalagi di PAUD. Paksa-paksa perlu belajar matematika, kan disuruh orang tuanya itu kebalik orang seperti ituan. Tidak boleh ngajar matematika di mereka itu teh sama SD gitu mah. Mengenal simbol huruf dan angka boleh. Gitu. Tetapi orang tua teu puas. Naon teu diajar anu kitu nyaona naon sekolah teh bisa duit kepala ruguk. Pindahlah ke teknik sajian ngajarkeun matematika dan sebagainya. Betul. Gitu. Wah. Akhirnya PAUD yang bersangkutan sieun bubar siswanya. Maka ada jam khusus di luar jam PAUD. Ngajarna guru pakai anu ngajar nama. Ngajar matematika, ngajar bahasa itu mah guru pakai tapi jam PAUD. Aya gitu engineering nanti aja. Nah itu mah urusan masing. Itu bicara konsepnya tidak seperti gitu. Nah, meyakinkan. Nah, guru yang pintar bisa meyakinkan orang bahwa pentingnya sejarah itu penting. Coba. Kenapa sejarah penting? Coba. Kenapa sejarah penting? Banyak orang senang sejarah kok. Nggak bohong sejarah mah. Sudah jeung beca. Dan mengalami orang kayak cerita tentang perang bubat gitu ya. Ceritakan perang bubat coba itu kan. Zaman Orde Baru gimana itu cerita. Orang sejarah penting. Kenapa sejarah penting? Ada filsafatnya, filsafatnya. Orang yang belajar sejarah, dia itu akan wisdom. Gitu. Maka sejarah ada tuh di sekolah-sekolah itu. Wisdom apa wisdom? Wisdom. Apa wisdom? Bahasa Indonesia wisdom. Bijaksana. Wisdom nulisnya itu. Apa wisdom? Wise. Bijaksana. Wise apa wise? Bijak, Bijaksana. wisdom. Bijak, wisdom. Wise berarti wise. To be wise jadi orang arif gitu. Orang arif. Orang belajar sejarah akan arif orangnya. Bukan sejarah di Ponorogo. Artinya bukan itu. Belajar di pengalaman sehari-hari Anda itu. Kaji di pengalaman sehari-hari. Kemarin kumaha terus. Bikin kita hati-hati berperilaku. Jangan sampai juga perasaan orang lain itu orang yang wisdom. Orang yang arif. Itu maksudnya mah. Belajar tentang Japan di Ponorogo. Apa sih dari Ponorogo? Apa nilai perang di Ponorogo yang ada angkat? Tahu? Perang di Ponorogo. Apa nilainya? Itu. Perang di apa namanya di Muhammad kalah teh di mana tuh? Perang naon? Perang di Muhammad kalah teh? Kandak naon? Uhud. Uhud. Nah. Ya. Uhud kan? Jarang kita ini berarti perang Uhud kenapa kalah? Tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Rasul. Hanya ada pihak-pihak pecah. Tak usah kita cuma gitu, tak usah gitu kan. Termasuk Anda tahu kenapa dari TI ini nyimpang dulu. Kenapa dari TI pernah dengar Jawa Barat ada dari TI? Iya Pak. Karena Gerombolan dari ya, TI pernah dengar? Pernah. Tahun 40-an, 50-an ya nggak dengar, nggak tahu ya, belum lahir ada kan? Iya.
itu dua pihak itu yang ingin setuju hijrah ke Jogja, TNI Ke itu. Jogja. Ada yang tidak setuju ke Jogja, Iya. itu. Nah, Setuju. yang tidak setuju banyak yang menyimpang, jadilah kelompok tertentu gitu. Ini Siliwangi ini. Jadi orang Biak itu karena belajar sejarah. Hati-hati jangan sampai terantuk kedua kalinya. Yes. Gitu. Kalau Anda penyontek ke Pahlawan Panceng itu sejarah itu kan sampai udah kedua kalinya. Itu sejarah yang pahit sejarah itu. Ya orang tua Kapang itu nyontek kan era. Dah. Era itu kan. Makanya ujiannya mau itu pakai imah. Langsung diperiksa langsung, kirim ke saya hari tak kene. Akan cepat nyontek lagi Anda. Biar enggak blur. Percaya diri itu latihan karakter namanya. Tuh, jadi meyakinkan itu penting dengan berbagai cara, meyakinkan itu yakin. Jadi Anda jangan sampai yakin dengan materi pelajaran Anda, guru sejarah, ya harus yakin Anda itu penting bagi mahasiswa, bagi siswa harus yakin itu. Dan asal ngajar, itu yakin penting, seni tari penting, harus yakin Anda seni tari, harus yakin. Anda sendiri apalagi murid, nah, kita meyakinkan. Nah, meyakinkan orang itu banyak cara, itu cara penting, komunikasi semuanya itu kan. Tuh, teh lamun ditulis bisa satu pelajaran, satu halaman. Yes. Nu amun ngarti mah Anda soal itu gitu kan. Oke. Soal kedua. Komunikasi itu cek Wilberstram menciptakan titik-titik persamaan di atas perbedaan. Kan kalimatnya. Menciptakan titik-titik persamaan di atas perbedaan. Jelaskan makna kalimat itu dan bagaimana implementasinya. Gitu. So, misalnya 10 menit. Gitu, jawabannya 10 menit. Atau 5 menit. Gitu, bagaimana bertoal. Udah dipikirkan? Coba, saya minta jawaban dari Pak Sopyan. Sopyan, apa yang bisa terpikirkan? Ngomong tak usah bener, ini kan latihan namanya juga. Tak usah sempurna, bisa gitu. Itu pertanyaannya itu bagi pertanyaannya Ulangi. Kata Wilberstram, komunikasi itu tidak lain proses upaya menciptakan titik-titik persamaan di atas perbedaan. Jelaskan makna kalimat itu dan bagaimana implikasinya. Dan yang lain, Ibu Saidan teh Bapak Ibu? Saidan MA. Iya Pak. Nah, coba bisa ngejawab nggak? Maaf Pak, tadi bisa diulangi soalnya di sini agak putus-putus. Nah, kata Wilberstram, komunikasi itu adalah menciptakan titik-titik persamaan di atas perbedaan. Dah? Ya. Jelaskan makna itu dan bagaimana implikasinya. Teksnya itu. Mungkin yang saya pahami Pak untuk saat ini bahwa komunikasi yang dimaksudkan tersebut lebih kepada mengutamakan persamaan, terus apa yang ditujunya itu terarah juga gitu. Terus komunikasi tersebut harus relevan dengan apa yang memang dibutuhkan oleh kelompok atau orang-orang tersebut, seperti itu, Prof. Kalau misalkan untuk implikasinya, mungkin setiap orang itu pasti akan beda dalam menangkap informasi tersebut dari apa yang dikomunikasikan maksudnya. Nah,
untuk itu seorang komunikator mungkin harus bisa lebih menyederhanakan apa yang ingin disampaikannya supaya dari berbagai pola pikir yang ada di masyarakat itu bisa satu arah gitu, satu server gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi yang mana bila di suatu saat misalkan itu ada apa yang dikomunikasikan misalkan terkait dengan satu paduan untuk melaksanakan bakti misalkan di hari H itu maksudnya di hari Jumat misalkan itu. Nah, di lain sisi yang mendapatkan informasi tetapi tidak secara langsung itu mengira akan ada hari baktinya itu di hari Sabtu. Nah, mungkin seperti itu tuh Prof. Jadi ketika kita menyampaikan suatu informasi, maka kita juga harus melihat bahwa objek atau subjek, maksudnya subjek di masyarakat itu siapa saja dan bagaimana pola pikir di masyarakat tersebut supaya tidak terjadi suatu miskomunikasi. Seperti itu dok, Prof. Oke. Ya, bagus itu persepsi Anda. Pak Jalan, Ilham. Gimana? Ya Pak, kalau misalkan pendapat saya Pak, tadi kan komunikasi sebagai titik persamaan dari perbedaan, artinya dalam komunikasi ada informasi yang disampaikan, yang mana informasi tersebut akan menjadi sebuah ketetapan ketika informasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi orang-orang yang tadinya berbeda terkait informasi, berbeda terkait komunikasi, ketika informasi itu disampaikan maka akan menghasilkan ketetapan yang sama dari berbagai perbedaan. Itu mungkin Pak. Ya kan ya nggak usah takut salah dah. Minimal berpendapat, belajar ngomong. Siapa yang mau ngomong? Siapa mau bicara? Saya boleh. Pak Lukman bicara lagi? Boleh. Oh, bisa. Jadi maksud daripada komunikasi menciptakan titik persamaan di atas titik perbedaan. Jadi gini, masing-masing orang itu memiliki pemahaman yang berbeda awalnya terhadap suatu masalah. Nah, dengan adanya komunikasi, maka di situ adanya satu informasi yang sama atau satu pemahaman yang sama di antara perbedaan pemahaman pada awalnya. Sehingga pandangan antara komunikan dengan komunikator itu terhadap suatu masalah itu jadi sama. Misalkan ada tugas gitu, misalkan ada tugas, informasi tugas, silahkan kerjakan tugas ini, dikumpulkan besok gitu. Awalnya mungkin ada yang berpikir bahwasanya tugas itu ditulis, ada yang berpikir tugas itu diketik. Nah, ketika kedua orang tersebut melakukan komunikasi di atas titik perbedaan yang tadinya satu ditulis, satu diketik, ketika disampaikan komunikasi, nah itu ada satu kesepahaman atau satu kesepakatan bahwasannya ya udah ya supaya lebih bagus diketik aja. Jadi kedua orang tersebut yang tadinya punya pemahaman berbeda untuk mengerjakan tugas sehingga menjadi satu pemahaman yang sama, yaitu diketik dan disampaikan kepada guru atau dosen gitu. Oke. Oh, Saudara Renaldi ada? Pak Renaldi. Neng Nisa. Neng Nisa. Situ cucu. Kamarana ya teh. Sinyal, mungkin Prof, sinyal. Siapa lagi yang mau bicara? Coba bicara, yang lain. Ya Prof. Apa? Ya. Pak Iman? Iwan. Ya, mungkin kalau Weber-Strem itu komunikasi itu adalah menciptakan bla 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 persamaan di atas perbedaan. Nah, jadi menurut saya pencapaian kesamaan itu
pengertian dengan orang yang antara yang berbicara dengan yang menerima itu harus sama artinya. Jadi apa yang kita bicarakan itu harus pahamnya itu harus sama dengan apa yang nanti diterima oleh orang yang menerima pesan kita seperti itu. Contohnya ketika contohnya kalau misalnya beli sate 10 tusuk jangan pakai bumbu kacang kan seperti itu. Nah, ternyata kan itu harus sama pengertiannya bahwa tukang sate itu harus membuat sate yang tanpa bumbu kacang. Jangan sampai nanti sate yang dibungkus tetap aja pakai bumbu kacang, berarti menurut Weber ini dia tidak sama atau itu perbedaan itu tidak bisa disamakan seperti itu. Padahal kan antara yang bicara dengan yang akan menerima itu harus sama persepsinya, walaupun kita dalam kondisi yang berbeda gitu ya. Saya sebagai komunisnya, mungkin teman-teman sebagai komunikamnya, seperti itu, Prof. Vera bisa tambahan? Pak Imam? Pak Imam dulu, Pak Imam. Iya, Prof. Komunikasi ya tadi menurut Wilbur menciptakan bla 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 bersamaan di atas perbedaan. Nah, ini menurut pendapat saya itu mengarah pada sejauh mana keefektifan proses komunikasi antar pelaku tersebut gitu, Prof. Nah, yang efektif itu bagaimana, yaitu kebersamaan, kesepahaman gitu antar antar perilaku antar komunikan gitu, Prof. Di mana untuk implikasinya itu salah satunya berdasarkan pengalaman atau umpan balik. Nah, benarnya benarnya. Cuma bicara benarnya tinggal polesan lain yang konsepsionalnya belum muncul. Kan teori, misalkan teori ya. Teori dari kuliah kita sebenarnya memang memahami teori tidak mudah, gitu kan? Baru kita menghafal, kita belum menghafal, belum memahami kita ya, baru menghafal. Derajat kita sudah menghafal, belum memahami. Ini melatih memahami. Nalar, saya singgung nalar Anda itu bukan kognisi Anda saja, tapi nalar Anda yang saya singgung, gitu kan? Karena kita calon sarjana gitu, dilatih maupun pelajaran komunikasi gitu. Nah, saya sudah ada, ini berani ngomong sudah bagus. Ya, siapa yang mau ngomong lagi? Istri ibu-ibu, ibu, siapa lagi ngomong? Ngomong, jangan takut salah. Siapa? Bu Emi? Vera, Prof. Vera, sok Vera, Bu Vera. Tadi menurut Wilbur Sam ya menciptakan titik-titik persamaan di atas perbedaan. Di sini saya mencocokkan dengan fungsi komunikasi sendiri. Salah satunya kan selain menyampaikan pikiran, perasaan ya, terus memberikan pesan. Di sini saya lihat juga ada mempengaruhi orang lain, memelihara hubungan, memberi motivasi dan meminta pertolongan. Di antara salah satu fungsi komunikasi ini berkesinambungan dengan tadi menciptakan persamaan di atas perbedaan. Di sini kalau misalkan pesan itu tidak satu arah ya, Prof ya, tidak satu arah, satu tujuan dan motivasi yang berbeda, maka pesan komunikasi tersebut tidak akan tersampaikan. Mungkin ya cukup. Baik, nah. Jadi soalnya sederhana ya, tapi memang susah untuk diimplementasikan. Saya belum aktif itu kan. Titik kesamaan dan perbedaan. Anda pernah ingat ada gambar lingkaran? Dua lingkaran yang bersinggungan, pernah lihat? Pernah ingat? Singgungan. Lingkaran yang bersinggungan. Nah, ingat? Ingat nggak? Saling. Menyata ingat atau ulah? Gambaran yang bersinggungan ya. Begini. Nah, saya lihat nih, saya gambarkan. Begini. Yang global, Prof. Kan, yang ini nih. Nih. Begini.
Diagram Venn. Tuan lihat ini, Ya, diagram Venn. Diagram. kayak. Oh, diagram tonton Venn. ya. Ada yang diarsir tuh ya. Oh iya. Lingkaran kiri dengan kanan Temu Singgungan. bersinggungan. bertemu, Singgungan Prof. bukannya berhubungan, berapa? Beririsan. Beririsan, berimpitan sebagian. Artinya ada yang sama, Oh iya, ada yang tidak sama. sama. Yang samanya yang mana? Yang samanya? Yang diarsir, yang berimpitan. Yang diarsir. Yang disamanya yang tidak sama yang mana? Yang di luar. Ya sisanya yang besarnya itu kan. Ya. Nah, kata Wilfred, coba ciptakan yang diarsir gitu maksudnya teh. Anda yang kiri kan komunikator, ya. Yang kiri kan komunikator, Yes. ya, saya. Yang kedua kan komunikan, Ya. Anda. Ya. Nah itu. Jadi yang samanya antara Anda dan saya itu arsir. Sedangkan yang bedanya yang gedenya tuh, besarnya. Nah, cek Wilbur set, coba ciptakan yang arsir itu. Ininya orang kudu ngomong gitu. Dina petak eta kita ngomong gitu. Ngetos. Nah, apa yang dia itu maksudnya apa itu soalannya itu. Ciptakan yang diarsir naon gitu. Soalnya gitu. Naona yang diarsir teh. Aspek-aspek apa yang ada dalam arsiran gitu maksudnya. Aspek Misalkan apa yang ada di arsiran. Jadi kita ngomongnya jelas enak gitu ya. waktunya yang sama dengan Nah, media yang waktunya sama, apalagi media yang sama, media yang sama, Pengetahuan. aduh, waktu media apalagi waktunya kan jam 4 sekarang kuliahnya. Ya. Kan apalagi tadi medianya kan Zoom. Ya. Apalagi Aduh. apa? Materi yang dibicarakan. Oh, iya, materi. Kebutuhan anak bukan sama itu kan, kebutuhan masyarakat. Ya, ya. Tanya dulu kebutuhannya apa gitu. Ya, ya, apalagi durasinya. Durasi. Berapa lama? 100 menit kan gitu. Ibu-ibu latih lah 20 menit aja gitu. Ya, ya. Jangan 100 menit, 20 menit butuhnya ibu. Capek. Oh, bulan puasa mah bisa pertemuan bulan puasa mah gitu. Apalagi yang samanya itu. Nah, samanya apa? Saya sama dengan apa? Panjang Anda dengan panjang apa samanya? Berada di IKIP Siliwangi. Warga Siliwangi, apalagi? Apalagi yang samanya, yang penguparan itu berkomunikasi. Oh iya. Diskusi yang dibicarakan, Prof. Tadi. Diskusi mah teknisnya sama Teknisnya. materinya. Apa yang sama? Sama-sama apa? Dosennya sama. Hah? Dosen dengan dosen yang sama. Sama lain sama itu beda, itu aku itu mah bedanya itu mah dosen yang mahasiswa itu bedanya. Dia sama-sama naon. Sama-sama naon. Kawe berkeluarga. Terus saya bapak ente bapak, ya suami ente suami, kan gitu kan? Ya pekerja karyawan, sama itu. Itu. Jadi kalau kasus keluarga pasti anak kenal, karena sama-sama berkeluarga samanya. Sama apa? Bu. Pakai dek. Budaya. Budaya sama. Apa budaya kita ini umumnya? Sunda. Budaya apa kita ini umumnya? Hah? Ada orang Ambon loh di dia. Jawa gitu. Jawa ada Jawa. Ada kan? Sunda. Budaya apa udah menang? Sunda. Dari sekian orang budaya apa umumnya kita ini? Sunda. Sunda. Budayanya budaya Sunda. Memakai bahasa Sunda relatif ngerti kan gitu kan? Ya. Itu. Jadi ngomong teh bisa pakai bahasa Sunda contohnya lawan bahasa Sunda. Bisa pakai bahasa Indonesia. Nanti itu persamaannya. Tuh. Banyak kesamaan. Cari titik dulu, tanya dulu siapa orang itu, asal di mana, sebagai gue apa sebagainya. Baru materinya harus sesuai dengan apa kata Maslow. Dengan Maslow menciptakan titik-titik persamaan dibanding. Kalau Maslow bicara apa? Maslow. Jangan lupa itu
Tapi kailang lahad anjang lupa tentang Maslow ya. Lager kula wungkul. Bicara apa tentang Maslow? Abraham Maslow bicara apa? Ini tidak cerita pengguna cara Anda ya. Bisa semester ini. Semester 6 kan ya, saya. Punya Dua, Prof, baru 2. Dua, can ain bicara Maslow, dua. Salah Belum. dosen tadi kamu. Saya salah dosen bicara Maslow mah. Dosen PLS dosennya gitu kan. Harus bicara Maslow. Dosen BP. Piramida Maslow, Prof. Hah? Piramida Maslow. Naon teh bicara Maslow teh naon teh? Tentang naon? Ada fisiologis. Ya, tentang naon? Kebutuhan ya, Bang. Teori. Teori kebutuhan belajar. Kebutuhan manusia. Simpen otak tang bawahna da sadar. Pikal yang lahat ditanya sepanjang apa oleh Maslow. Segitiga itu piramida Maslow apa itu? Tentang teori kebutuhan hidup manusia. Itu jawabannya. Teori Maslow. Paham? Itu. Nah, dan jangan lupa di mana-mana akan berlaku teori itu teh sampai ke S3 dia berlaku. Jadi kalau anak minta perkuliahan jam Sabtu saja, eta cek saha sebenarnya mah. Mau pakai Jumaahan mah, mau kuliah Kamis mah. Kenapa? Teori apa penyebabnya? Teori siapa? Maslow. Tua banget. Kemudian belajar Maslow. Teori Maslow. Kenapa? Teori Silberschrein gitu kan jawabannya. Karena ada titik persamaan di atas perbedaan. Saya siap gawe juga Pak gitu jawabannya gitu kan. Teh bertentangan dengan Silberschrein. Boleh juga tapi jam sabaraha? Jam sabaraha juga kuliahnya? Jam 1 ke atas. 1. Jam 1 kan kata penghurkeun kan. Iya. Karena cek Wilbersen tadi titik persamaan. Aku siapnya kapan eta teh? Aku siap. Kamu jam 1 mulai eta teh. Wilbersen teorina teh. Komunikasi jawabannya gitu. Ngertos? Nah, jadi lain ke diapalkeun Den, Pak Iwan. Ke diaplikasikeun anak didik urang. Di imah khususnya gitu. Gitu. Gaingkeun tadi malam pemajikan orang jam berapa di tintana? Gaingkeun jam berapa anak bangun? Jam 3. Jam 3. Jam 2. Pemajikan orang jam berapa? Jam 3. Ya lebih dini karena kudu masak heula urang ngangeun makanan kan. Urang bangun jam 3 apa itu kalau jam 3? Tahajud. Bang, kayak jam 4 majikan bisa sahur mah es kan jam 4. Pemajikan kami dina kurang SY apa tidak seimbang? Apa seimbang Anda merasa di orang mereka? No way gituan. Ngertos? Bangun baru jam 3. Anda mah sholat tahajud. Pemajikan di dapur sarawa nilainya mulai mesirinya kan gitu sama. Ulah ngeunah teu ngeunah eon hirup teh. Capek pemajikan urang teh. Leuheung duitna gede. Leuheung lamun salakina henteu pedit. Wallahi min dalik. Kan iya kula ditanya. Aduh. Itu karena Maslow berbicara anak ini pendidikan karakter ya, jangan sampai lupa Anda. Jangan merasa anak sebagai orang yang berkuasa di keluarga Anda. Bulan puasa, bulan berbakti beribadah. Lakukan tahajud. Jadi kayak ngageng Pak, udah saya tek pemajikan orang. Beres tahajud langsung makan bareng-bareng nikmat. Anak bangun jam berapa anak? Anak jam 4 bangun anak kan gitu berenang. Tuh, jangan lupa cuci muka dulu, langsung makan, cuci tangan yang bersih. Jangan kurang. Eta cek Maslow, kenapa? Kemudian manusia adalah kesehatan, pendidikan, perut segala macam. Kemudian eta Maslow kabeh. Ngertosnya, kalau geus sahur berarti siap aman urang. Erek sholat subuh aman, erek puasa, geus perut keisian. Geus sholat heula keisian, eta teh aman. Kemudian kedua, ketika non lamun urang puasa kan pengakuan sosial aman di masyarakat dakwah kan gitu dan seterusnya. Itu implikasinya. Jadi hati-hati Anda berpikir. Jangan sampai ngapalkeun doang anak king, praktekeun sehari-harian.
Lagi-lagi setiap mata kuliah modalnya memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Nu 5 teh sandang dan dasar apa? Kebutuhan Pada dasar, itu apa? sandang, Paling dasar apa paling dasar? sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, Sandang, pangan, papan. Sandang, pangadapna naon? sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, Ekonomi. Sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Jangan lupa itu. Maka cuci tangan pakai sabun. Sering cuci tangan atau kena COVID. Pakai masker. Itu kebutuhan dasar manusia zaman sekarang Indonesia. Coba India. Sekarang hancur dulu India kan. Benar enggak? Merasa bebas di Sungai Gangga. Rame-rame. Ternyata COVID ngintip di tukang nana. Tuh berdigabung. Konyol tuh kan gitu. Makanya dari India kita ini maka jangan sampai pulang kampung. Cek paman. Aing ke rumah tuh jaga itu, jaga di keamanan. Tapi bulan kedua artinya jadi pemerintah aturan dari kampung itu bulan kedua agar aman gitu kita manusia. Terus yang ketiga apa? Sosial. Keempat harga diri. Kelima naik Agnia kebutuhan. Hei, naik Agnia. Halo. Kebutuhan manusia apa? Yang 5. Pangan, papan, kesehatan, sosial, pendidikan. Ulangi, pertama kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Kedua apa? Naik ke luhur. Papan, pendidikan, kesehatan, sosial. Tahap keduanya ada 5 tahap. Lihat tuh gambar saya. Naik ke atas. Tahap kedua apa? Lagi. Wemi, tahap kedua apa nih? Penghargaan. Luka 2. Luka 2 teh rasa aman. Aman. Katilu. Aman. Kasih sayang. Penghargaan. Harga diri. Aktualisasi diri. Harga diri. Salah ngomong atau salah prinsip teman. Penghargaan mah udah sosial. Pengakuan masyarakat sosial namanya. Keempat mah harga diri. Harga diri. Penghargaan, harga diri. Kelima apa? Kelima? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Istighfar, sing tarik. Makanya pohon doa komunikasi gitu. Apa tuh? Sing Pak Iwan sebut jiji. Apa naon? Sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Kedua non. Ya. Rasa aman. Sosial. Harga diri, aktualisasi diri. Sekali deui. Kebutuhan dasar, sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Lalu tingkatan kedua rasa aman, ketiga sosial, keempat harga diri, dan kelima aktualisasi. Pak Sofyan. Hei. Apa yang pertama? Sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Terus? Rasa aman, sosial, harga diri, aktualisasi diri. Sekali deui. Omongan lagi, ulangi. Sandang. Kebutuhan dasar hidup papan, manusia. Terus? Kebutuhan dasar hidup manusia, sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Terus? Langsung rasa aman, terus sosial, terus harga diri, terus aktualisasi diri. Eta kudu dipertahankan orang, kudu dicapai, diraih dengan berbagai cara pendidikan kita. Ya. Anda jadi SPD dijamin punya harga diri. Insyaallah. Anda untuk apa coba? SPD itu apa? Tujuan Pak Sofyan, Ibu Emi, Pak Asep.
Tujuannya yang pertama adalah untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Lain, Oleh Maslow, ini biar Maslow bicara Maslow. Bicara Maslow ini teh, ente geus SPD masuk ke mana? Itu. Terus naon SPD hayang naon? Hayang aku sendiri, hayang aman, hayang naon? Cing. Beda-beda alasannya sok. Siapa aja? Pak Iwan. Kebutuhan dasar, kebutuhan Kebutuhan dasar, dasar. Bro. Pada dasar mah geus atuh sakola ente mah SD SMP eukeun geus. Tapi untuk menunjang pekerjaan perlu, Prof. Nya tetep keur beunang karena Aktualisasi. Oh, harga diri ya, harga diri berarti, Prof. oke, harga diri, Cing. Mana alasannya apa harga diri? Nah, mungkin dengan S1 saya bisa menunjukkan kepada teman-teman bahkan ke murid saya bahwa mereka belajar dengan SPD gitu, bukan lagi Gitu ya. Ya. lulusan SMA gitu. Dijamin itu harga diri ente naik itu dengan SPD. Betul, Prof. Ya. Tuh. Anak SPD teh lain keur harga diri nih. Aktualisasi. Kerasa aman. Rasa aman. Kenapa aman? Mertua bangga boga boga minantu sarjana pendidikan, aduh bangga tuh. Jadi orang teh keur apa namanya itu teh? Kenapa? Persyaratan teh pengakuan di mertua aman tempat teh bakal mere loba jarang nikah. Dicari mertua nu jarang nikah remen mere gitu. Maka ente jadi sarjana, alhamdulillah mantut jadi sarjana ini mah. Udah diberi ke bapak panggil gitu kan. Tuh, belum itu harga diri. Kenapa? Jadi ada somse Anda dengan sarjana 2 teh, S2 teh, S1 teh, somse. Jadi jatuh harga diri Anda. Ngertos? Jadi relatif, Pak, relatif. Relatif itu. Itu. Banyak orang pintar main bal, pintar voli, pintar badminton di sekolahnya botek. Tapi dia apa? Punya apa dia itu di masyarakat? Pintar bola volina, bagus dia mesnya. Badminton bagus. Ada pengakuan gitu. Pengakuan sosial dan apalah keluhurnya punya naik Aktualisasi diri. harga diri verifikator dan yang terakhir apa? Dan aktualisasi diri. Mengaktua di bidang Raga. olahraga. ngomong mah memle ngomongnya tapi olahraga mah pinter maksud tengah kan Hartono kemana-mana Hartono gitu gitu adanya Pak Karno Bung Karno terkenal apanya di dunia Retorika. Retorikanya orator terkenal di dunia Bung Karno dia mengaktua itu kan nah gitu itu yang penting lagi. Jadi sekali lagi di soal keluar dijelaskan itu Anda dengan contohnya. Sekali lagi Maslow jangan lupa ya namanya piramida kebutuhan menurut Maslow. Piramida kebutuhan menurut Maslow. Teori Maslow. Ada teori yang lain minimal eta diapakeun. Teori Maslow. Itu jadi memang hese ya berpikir analisis nalar mulai nalar berarti nalar analisis dan kreatif analitis itu nalar namanya. Nah. Terakhir nih 5 aja cukup terakhir. Soalnya yang pertama nih soalnya catat menyampaikan pesan menurut Wilbersham ada 3 persyaratan minimal. Tugas Anda tahu. Prof, bisa diulangi? Menurut Wilbersham, Ya. penataan pesan ada 3 kunci ya, 3 kata kunci lah. Nah, maksudnya coba jelaskan 3 hal tersebut dan bagaimana implementasinya gitu aja soalnya 3 tahun 3 teh teuing poho deui tuh kan pasti data dibaca poho deui yang penting mah misalnya gitu soalnya teh ya tilu A B C gitu. Nah jelaskan deh maksud kalimat pertama A jelaskan terus jelaskan bagaimana buka 2 jelaskan bagaimana Pak itu jadi nggak bisa pengalaman nggak gitu ngetos ya
Nah, gitu, gitu lah. Jadi materi ujian dibuka, ingat-ingat, nalar dilakukan. Gitu. Ini nomor 1, tulis. 10 menit jawab. Gitu. Nomor 2, 10 menit. Nomor 3, 15 menit. Gitu. Gitu. Selesai, 100 menit, langsung dikirim via WA atau apapun, waktu yang sama, tidak ada yang tertinggal. Yang tertinggal kena denda dan kita akan diperiksa. Ini ujian bukan tugas. Ya, izin bukan tugas. Minggu depan kita UTS, jangan lupa. Berikutnya kita tampilan tugas, cari buku. Nah, siapa yang akan, orang Cimahi, siapa orang Cimahi? Orang Cimahi tanya. Yang ke kantor. Ada Pak Sofian yang suka ke kampus. Di mana Pak Sofian? Cipageran. Itu suka nganter emak. Hah? Suka nganter emak ke Oh, deket, pertama deket. Cuma ikan bisa ke kantor saya nanti hari Senin. Ya, siap Prof. Buku ini nih, buku yang tadi saya berikan ya. Kopi langsung di fotokopi UPI sana ya. Kayak ikut. Jadi tampilan buku ini bagi-bagi ke Bapak ya, Pak Iwan. Tampilan ini bagi-bagi untuk tampilannya nanti. Minggu depan tampilan buku ini aja dulu, ya. Buku ini tampilannya. Nanti kita analis. Oke, saya pikir testimoninya seperti gitu ya. Gimana kesan Anda hari ini? Piut. Luar biasa. Luar biasa aja. Allahu Akbar, luar biasa, gitu kan? Jadi nanti coba Anda siapanya untuk hati. Oke, sama-sama kita tubuh hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ada yang tidak hadir ya. Hadir tidak akan lulus. Ya, Prof. Baik, Prof. Ya, Nomor Anda kontak Pancek ya.